Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita semua memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah, siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kesehatan ini bisa kita gunakan untuk menambah amal kebaikan kita. Sholawat terkirim salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan dengan lantunan salawat kita nanti menjadi umat yang terpilih yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad
imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sebulan sekali kita mengadakan manakiban ya, pembacaan manakib. Ya, sebelum pembacaan manakib sedikit saya ingin menyampaikan tentang haul. Haul itu 1000 hari. Bukan, setelah 1000 hari. Setelah 1000 hari biasanya di haul. Kita sering dengar ada acara haul para wali-wali Allah. Haulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Haulnya istri Rasulullah Khadijah Al-Kubra. Haulnya wali-wali ulama-ulama yang ada di Jawa sering diacarakan haul. Nah, maksud saya ingin menyampaikan apa manfaat haul. Terus apa yang kita dapat dari haul. Terus biasanya apa yang kita harapkan dari acara haul. Nah, yang pertama, yang diperingati haulnya setelah meninggal dunia itu kan kita tahu semuanya rata-rata ulama, wali-wali Allah, habaib, orang-orang soleh ya, yang dihauli. Dari dulu kita belum pernah dengar ada haul orang yang nggak soleh ya, belum pernah dengar ada haul misalkan penjahat sopo menurut dihauli, belum pernah dengar ya kan? Selalu yang dihauli orang-orang soleh. Untuk apa acara haul diadakan? Supaya diceritakan kisah perjalanan hidupnya, lalu kita yang mendengar bisa mencontoh. Itu manfaatnya ya, manfaatnya haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terus di acara tersebut diceritakan bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani prosesnya sampai mendapatkan pangkat di sisi Allah menjadi wali Allah, Sultanul Aulia. Itu enggak kok terus lahir terus jadi, tetapi melalui proses perjalanan yang panjang. Bahkan pernah selama 40 tahun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani puasa, bukan 40 hari ya. Kalau 40 hari alhamdulillah saya udah sering puasa 40 hari. 40 tahun belum pernah, setahun aja gagal. Sebulan aja bolong 15. Tapi itulah kenyataan ya. Syekh Abdul Qadir 40 tahun berpuasa menyendiri. Yang dilaksanakan apa? Beribadah kepada Allah, bukan tokoh ya. Beda. Tapi jangan terus kembali. Saya sering dengarkan gini, Sunan Kalijaga cuman duduk diem nungguin tongkat kok tahu-tahu jadi wali. Kan nggak sholat, nggak ibadah, katanya ada yang ngomong gitu. Lah saya tanya, apa kamu tahu waktu Sunan Kalijaga jagat tongkat itu kamu udah lahir belum? Apa kamu ada di situ? Misalkan Sunan Kalijaga itu baca apa kamu dengar? Enggak. Lah kok tahu? Kok sok tahu berarti kan gitu. Ya, sok tahu. Kita nggak tahu siapa Sunan Kalijaga sambil nungguin, mungkin sambil menyebut nama Allah.
Kita nggak tahu. Hatinya ingat sama Allah, kita nggak tahu kan kita. Jadi nggak usah sok tahu sekarang kita. Ikutin aja haulnya para wali-wali Allah, itu manfaatnya seperti itu. Kita bisa ngambil pelajaran dari dalamnya. Kisah kesabarannya, kisah dakwahnya, cara beribadahnya, amalan-amalannya bisa kita ambil dan kita pelajari lalu kita amalkan dalam kehidupan. Dan yang mereka amalkan nggak ada yang buruk, nggak ada ceritanya wali Allah kok misuh-misuh rono rene, ceramahnya misuh-misuh rono, nggak ada. Ya. Ataupun mengajarkan membenci saudaranya, membenci kaum muslimin, belum ada wali Allah dakwahnya seperti itu. Ya berbeda. Nah kalau saat ini kan muncul Gus itu singkatannya apa? Gus. Hah? Oh, anak mbah-mbah itu celukane Gus nggih. Agus napa Gus? Ah nggih. Anak mbah-mbah kan celukane Gus. Gus niku singkatannya Gerakan Ustadz Sarungan. Oh, pantes menyikapi yang seperti itu, Bu, pendakwah itu punya porsinya masing-masing. Ya, nek kira-kira nggak seneng ya nggak usah dirungokne kon ngoten mawon. Ya. Lah ngapa kok mereka dakwahnya seperti Gus Miftah misalkan dakwahnya kok kata-katanya kasar karena yang didakwahi orang-orang kasar. Ya. Nek halus dihalus lah ngelonjak mah. Loh, kita tahu Gus Miftah itu dakwahnya di mana? Di mana-mana. Ya. Sebelum itu kan dakwahnya kan di tempat-tempat maksiat. Ya memang harus kasar memang, bahasa mereka kasar. Kan dakwah itu mengikuti bahasa orang yang didakwahi. Itu. Kalau memang yang didakwahi orangnya biasa halus ya dengan kata-kata yang halus. Ya intinya kalau kita suka dengarkan, nggak suka ya rasa disetel, rasa diundang gitu aja. Menyikapi hal seperti itu. Tapi jangan berburuk sangka. Ojo terus mosok kiai kok koyok ngono. Nah, ini yang buat repot ini, kiai kok koyok ngono. Nah, akhirnya terus beda-bedakan kiai itu enggak kayak gitu, yang itu kayak gitu. Akhirnya yang rugi apa kiainya? Bukan ya sing ngomong sing rugi. Yang ngomong kita ya. Jadi jangan berburuk sangka. Kembali lagi, dakwah para wali-wali Allah itu mengajak kepada hal yang baik. Sehingga ketika kita mendengarkan ceritanya, kita pengen melakukan kebaikan. Ya. Pengen selalu tertarik hatinya, pengen melakukan kebaikan. Karena mendengarkan cerita orang-orang yang baik. Itulah manfaatnya acara haul. Yang pertama yang kita harapkan dari acara haul adalah ampunan dosa. Kita minta ampunan untuk orang yang dihauli. Nah, ini ada salah paham sedikit antara acara haul kan biasanya dilakukan di makam wali Allah. Katanya minta sama makam, bukan. Belum pernah saya berziarah kemana-mana, saya belum pernah doa, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani kabulkan doa saya, belum pernah. Sampai sekarang saya nggak pernah doa seperti itu. Ya. Tapi kita doanya dengan wasilah kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah, semoga Engkau mengabulkan doa-doa hamba. Ah gitu. Ibaratnya ibu-ibu ki harap madep Pak Bupati. Kira-kira ibu-ibu datang sendiri ke rumahnya Pak Bupati, assalamualaikum. Apa ya kira-kira Pak Bupati terus menyambut dengan baik ya? Sopo kira-kira ibu-ibu kayak kucel pakaian elek. Arep njaluk apa? Njaluk sumbangan paling wis. Kai ngakon pembantunya suruh keluar kasih itu mungkin nasi bungkus apa. Ya. Karena kan porsinya berbeda. Tetapi kalau ibu ini datangnya ke sana didampingi Pak Kades, beda lagi ceritanya. Ya. Apalagi didampingi Pak Camat sisan karena Pak Kapolsek sisan, beda lagi ceritanya. Oh silakan masuk gitu ya.
Kira-kira kan begitu. Nah, kita minta kepada Allah itu juga seperti itu. Itulah yang disebut tawasul. Ya, ibarat ibu ngajak Pak Kades, ngajak Pak Camat, ini tawasul namanya. Jalan kita menuju Allah nggak sendirian, tapi ngajak orang yang sudah kenal sama Allah. Siapa orang yang kenal sama Allah? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi? Syekh Abdul Qadir sebagai Sultanul Aulia. Terus siapa lagi? Para wali-wali Allah yang lain itu orang-orang yang kenal dan dikenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketika mereka mengangkat tangan berdoa itu dikabulkan Allah. Perbandingannya wali satu itu diperbandingkan kalau kita orang 40. Ini belum ada 40 ya. Doanya urung kabul. Ya, baru 30. Berarti kurang 10. Nah, doa kita belum dikabulkan seperti wali Allah. Perbandingannya 1 banding 40. Itu bedanya sama wali. Doanya dikabulkan. Alhamdulillah 30. Biasanya 13, 14. Alhamdulillah. Ya, ini namanya barokah. Barokah itu kan tambah. Namanya barokah dan tambah insyaallah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita minta dengan kirim doa, acara haul dan sebagainya itu kita minta diampuni dosanya sama Allah, terutama orang yang kita hauli diampuni sama Allah. Kan gitu. Lah, sebabkan yang sudah mendapat jaminan ampun hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali-wali Allah itu belum ada jaminan ampunnya. Belum ada jaminan ampunnya. Ya mereka diampuni Allah, tapi tidak ada jaminan mereka diampuni. Kalau mereka salah ya tetap salah. Kan gitu. Tetapi mereka kebanyakan melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, kita berdoa minta ampunan supaya apa? Ya supaya kembali lagi ke kita lagi, kita diampuni dosanya sama Allah. Kan kita doanya kok enggak, ya Allah ampuni Sunan Kalijaga ya Allah, ampuni Sunan Kalijaga ya Allah. Kita kan selalu doanya ampuni beliau dan kami pengikutnya. Kan gitu doanya Pak. Nah, jadi turun kita pun ikut diampuni sama Allah. Lalu yang kedua, manfaat dari haul yang kita harapkan didapat dari acara haul adalah setelah ampunan dinaikkan derajat. Nah, ini ibu-ibu mungkin nggak terpikir ya, kalau Nabi Muhammad itu nggak pernah haul. Ayo coba, nggak ada haulnya, sehingga orang-orang yang salah paham itu Nabi Muhammad aja nggak haul, masa wali-wali Allah dihauli? Harusnya ngikutin Nabi Muhammad nggak haul, kan gitu. Nah, saya menyebutkan orang-orang yang salah paham. Ini Nabi Muhammad tidak ada acara haul, tapi yang diperingati lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad baru lahir sudah mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad belum lahir, nur cahaya Nabi Muhammad sudah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Perahunya Nabi Nuh diselamatkan Allah karena di antara mereka ada nur Nabi Muhammad. Nabi Adam taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala karena menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak para nabi-nabi yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi Ismail itu kan mau disembelih gak jadi, gagal penyembelihannya. Itu karena di dalam dirinya terdapat nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lahir itu. Setelah lahir Nabi Muhammad sudah mulia, baru lahir. Dan kisah dari lahir sampai Nabi Muhammad wafat tidak ada catatan maksiatnya, enggak ada. Nabi Muhammad dosa enggak ada. Ya. Enggak ada. Silahkan cari di buku cerita mana saja kok ceritanya Nabi Muhammad bujangin nonton ronor ini. Ayo kalau ada, enggak ada. Makanya Nabi Muhammad sudah mulia, maka yang diperingati lahirnya bukan wafatnya. Lah, kalau wali-wali Allah itu melalui proses lahir sebagai orang biasa. Mungkin seperti kita gini lah.
Setelah itu melalui proses dia belajar di pesantren-pesantren dengan para kiai-kiai. Setelah itu dia aktif istiqomah melaksanakan ibadah, berzikir, menyebut asma Allah, istiqomah, dibarengi dengan sifat-sifat baiknya muncul, kejujurannya, kesabarannya muncul, baru mendapat derajat di sisi Allah, diangkat menjadi wali Allah. Itu proses, dan tidak menutup kemungkinan kita pun bisa seperti itu ya. Kita pun bisa menjadi wali-wali Allah ya. Terus ibu-ibu bingung, Pak, wali Allah lu berlanang. Nah, enggak tuh, tenang aja Bu. Ibu-ibu pun bisa menjadi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Robiah al-Adawiyah itu perempuan, sholatnya 1 hari 1 malam 1000 rakaat, menjadi kekasih Allah. Hah? Ya nggak tahu leren apa enggak, nggak tahu ya. Cuman di dalam riwayat dijelaskannya seperti itu ya. Jadi wali Allah itu syaratnya nggak susah kok Bu. Cuman 2. 1, menerima takdir Allah. 2, bersyukur dengan apa yang diberi sama Allah. Itu 2 itu kok syaratnya jadi wali Allah. Nerima takdir Allah. Kita kan susah nerima takdir. Wayai adalah udan meneh. Terang panas lu kok panas awan ya. Nah, kita susah nerima takdir Allah, makanya susah jadi wali. Wali Allah itu nerima udan yo kono, terang yo kono, semua kehendak Allah, yang penting kita mengikuti apa yang sudah ditakdirkan sama Allah. Itu wali Allah seperti itu. Jadi kemana itu ya? Menerima takdir Allah, lalu mensyukuri apa yang ada. Nggak ada ceritanya wali Allah kok kepingin gini tanggane kok duwe omah api, aku pengen omah. Nah, nggak seperti itu. Jadi menerima, duwene sepeda ya alhamdulillah, di sepeda. Malahan nggak ribut tuku bensin. Pokoknya ada aja cara bersyukur. Duwe motor ya alhamdulillah, tanggane mobilan, malah penak. Nek jalan elek iso golek jalan sing penak. Mobil later-later. Pokoknya ada aja cara bersyukurnya ada. Itu wali Allah seperti itu. Dan kalau kita lihat, misalkan kok kita ki arep nyek ataupun mencela wali-wali Allah, enggak bisa. Acara ngono mental terus. Kita kalah terus. Ya. Misalkan dilihat, kenapa hidupmu kok kayak gini loh, ini bukan kehendak saya, kehendak Allah. Kamu protes berarti protes sama Allah ya. Kita kalah lagi itu bisa jadi wali Allah ya. Itu syaratnya cuma 2 itu. Nah yang kita ini susah, 2 itu susah. Terima takdir sama mensyukur yang ada itu susah ya. Kita biasanya ya syukur Pak, tapi nek duwe sing koyo maneh kan luwih penak. Nah, kita tetap ada seperti itu. Apa enggak boleh? Boleh, manusiawi. Berarti kalau ibu-ibu masih seperti itu, masih asli manusia. Nah, masih sehat dan masih manusia. Yang repot sudah enggak kepingin apa-apa. Omah elek ya wis. Tiangnya sebelah ambruk ya bene ambruk. Takdire Gusti Allah ambruk. Sing penting iki iso nglesep. Delala kena angin hilang sisa ora ndek omah ya ora apa-apa wis urip saenenge gorong-gorong jak akeh. Nah, kalau orang seperti ini ya mungkin tingkatannya sudah bukan manusia lagi. Ya, tingkatannya sudah bukan manusia lagi. Ya, kalau kita kan masih manusiawi. Ya pengen latari resik ya pengen, lantainya bersih ya pengen, omahnya dicat api ya pengen, kancane di mobil ya pengen, nek ora pengen lebih ya, pengen pun. Yang penting kita berusahanya dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kalau saya pernah dikasih tahu, ya pernah ngobrol-ngobrol sama Abah Kiai itu bilang begini. Zaman sekarang kalau jadi ustadz, jadi kiai, kalau nggak kaya, nggak dirungokne wong. Nggih, bener.
jadi ustad kok melarat ora duwe apa-apa, alah ora dicing ora dianggap. Alah apa? Tapi kalau jadi ustad jadi kiai kok sugih, pondoke gede, mobile enek, rono rene penak. Saya membuktikan sendiri waktu mendirikan pondok pesantren Darussalam pertama di unit 10 yang sama Pak Yai, waktu itu santri 4 orang, 5 termasuk saya, ya. Tugasnya saya nyadap kalau pagi, kalau siang masak, ngerebus air. Saya nggak pernah ikut kerja, ngopo gak bisa. Karena habis dioperasi waktu itu nggak boleh ikut kerja, jadi tugasnya nggodhog banyu nang omah. Tapi keuntungannya jadi wong nggodhog banyu di rumah itu ada. Ketika ada orang desa nganterin makanan dapat duluan. Lah kancane orang balik kerja. Keuntungan. Karena yang bertemu ya gitu. Jadi entuk ndisian. Iso milih ngempetke 5 apa sing 10 dibagi nang kancane iso. Jadi waktu itu ya Abah Yai dulu waktu itu masih baru punya motor, motornya itu setiap mau pergi dandan dulu karena nggak hidup. Jadi ngurip kesik bisa mangkat, besok balik diselehne, besok arep lunga mesti enek sing rusakne dandan sik. Itu lewat sepanjang desa dari ujung sampai simpang itu ceritanya kok nggak ada yang noleh, istilahnya noleh atau mengenal, oh Pak Yai kemana loh. Adanya orang-orang dusun itu, halo kebun, yo, gitu. Itu terjadi benar. Tapi sekarang beliau pondoknya sudah lumayan lah sekarang. Kalau dibandingkan dulu jauh. Terus kendaraannya mungkin mobil, kalau keluar dari pondok naik mobil bersih. Semua rumah itu menyapa dengan senyuman, Pak Yai, pundi? Mau kemana Pak Yai? Semuanya sok kenal, padahal nggak kenal. Nah, itu memang seperti itu. Jadi Ustadz Yai nak melarat-larat di rumah nih, itu sugih. Nek sugih ki penak, kenapa? Ayo kita bersedekah, sedekah hisian. Kan ngono Bu. Jadi orang guru ngakon sedekah, karena sedekah itu tapi daerah di sedekah. Nah, oke itu. Nah, kembali lagi ini pembahasannya tadi kan tentang wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, kekasih-kekasih Allah yang kita tahu itu kita harapkan naik derajatnya, lalu kita pengikutnya pun mendapatkan manfaat dari itu, dari amalan yang dilaksanakan. Terus yang terakhir, apa yang kita harapkan? Berkah, barokah. Ya. Selalu di kebaikan itu ada barokahnya Bu. Ibu-ibu mungkin di rumah ada sebagian yang habis maghrib mengistiqomahkan baca istighosah, ya. Baca istighosah. Mungkin selesai istighosah ya perasaan dapat apa? Enggak dapat apa-apa, enggak kok terus buka sajadah metu duit. Enggak ada. Nek ngelih mau enggak jiko piring jiko sego ya enggak iso mangan padha wae. Nek orang nyatet ya ra ndek duit padha wae. Kenapa kok gitu? Karena bukan untuk itu. Ya, wong istighosahan ora kok ben duit teko terus, bukan itu tujuannya. Saya pernah ditanya, "Ayo Mas sholat." Dia jawabnya gini, "Orang sholat aja enggak sugih kok." Kan gitu. Ya. Kan ada yang ngomong gitu. Ya saya jawab, wong saya sholat nggak pengen sugih. Saya sholat karena melaksanakan perintah Allah, bukan karena sugih. Nek sugih ya kerja, sholat terus masjid ngerti-ngerti sugih. Ya ada sebagian kekasih-kekasih Allah yang ketika berdoa sama Allah cuma duduk di dalam kamar, ada ruangan khusus. Mereka yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala angkat tangan, ya Allah datangkan rezeki. Begitu buka sajadah bawahnya ada uangnya. Tapi bukan orang kayak kita, ya, bukan orang kayak kita yang seperti itu.
Ibu-ibu kira-kira doa pas sholat tahajud, ya Allah, utangku akeh ya Allah, sesuk diwayahi setoran ya Allah, tekake duit sing iso setoran ya Allah, amin amin. Sujud ping 15, buka sajadah semut. Jadi orang kok duit. Karena apa? Beda derajat gitu. Kalau kita ya tetap bekerja, baru dapat bekerja, waktunya ibadah. Jadi yang kita harapkan darinya adalah berkah. Nah, kita membacakan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani ini juga ibu-ibu mungkin habis membaca ya, tapi berkahnya insya Allah. Kita nggak pernah bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, tetapi dengan kita mengamalkan manaqib, insya Allah kita diakui sebagai santrinya. Nah, kalau kita diakui sebagai santrinya, nanti Syekh Abdul Qadir masuk surga, pasti dicari santri-santrinya mana. Santri yang nyambung sanad maupun santri yang ngaji langsung sama beliau, semuanya dicari, diajak masuk surga. Insya Allah dengan kita mengamalkan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani ini, kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, diingat ya Bu ya, yang ngasih barokah bukan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir saya sering mengatakan kalau ada orang mengamalkan sesuatu langsung punya kesaktian, itu bukan sesuatu itu yang hebat, tapi yang ngasih kesaktian itu yang hebat. Ya, kan ada ngamalkan manaqib terus iso ngilang, pindah rono rene. Itu bukan manaqibnya yang hebat, tapi Allah yang ngasih itu yang hebat. Nah, ya, jadi jangan salah, jangan nanti terus ibu-ibu sholat terus ben rezekinya lancar. Memang ya, istighosah baca zikir itu minta supaya rezeki lancar. Nah, tapi lancarnya rezeki kan ini udah rezeki jajan nggak sempit nafas, berarti rezeki kurang lancar. Nah, itu dari kita kan nggak ngerasa gitu, kita taunya rezeki duit teko, motornya tambah. Padahal sehat dari pagi, mandi seger, sarapan seger, itu rezeki. Coba kalau dibayangkan Bu, duit akeh, motor kendaraan siap, rumah megah, sakit ra iso ngopo-ngopo, sudah nikmatnya dari mana? Ya enggak enak. Pengen numpak mobil rono rene mabuk, ora enak. Pengen duduk di sofa gletak nang ora iso duduk. Pengen bernafas lega, sempit dadanya, udah nggak enak. Makanya tetap yang paling mahal adalah sehat. Itu rezeki dari Allah. Jadi syukuri, kita bersyukur. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Salah satu manfaat dari mengamalkan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani adalah dikasih benteng oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga. Satu jamaah yang mengamalkan atau dibacakan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani ini dibentengi oleh Allah dari berbagai macam bahaya. Nah, kalau ibu-ibu mengamalkannya di rumah, silahkan yang punya manaqib mungkin, tapi nggak bisa selesai Pak, yang nggak usah selesai, sedapatnya. Yang punya buku manaqib silahkan dibaca sedapatnya. Mungkin habis maghrib kok waktunya luang, nggak ada kerjaan, baca dapat 2 lembar, lipat, besok lanjutkan lagi. Besoknya lagi habis maghrib nyambung lagi dapat 2 lembar, lipat, tandai. Ya tak sebulan baru khatam ya alhamdulillah. Ya, sebulan baru khatam alhamdulillah. Seminggu sekali khatam ya alhamdulillah. Ya, yang penting kan sedikit istiqomah. Nah, itu bermanfaat insya Allah. Itu jadi benteng. Ya, ketika di rumah mungkin datang berbagai macam sesuatu yang tidak kita senangi, dibentengi kita sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengamalkan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, silahkan mau manaqib Jawahirul Ma'ani ya silahkan, mau manaqib Jawahirul Burhani ya silahkan, intinya manaqib.
Isinya sama cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Walaupun manaqib Jawahirul Burhani, isinya cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Berwasilahnya kepada siapa? Ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Manaqib Jawahirul Ma'ani ya sama juga Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi jangan dibeda-bedakan. Jangan dibeda-bedakan. Manaqib kayak beda, sing beda. Semuanya tujuannya sama. Walaupun ibu-ibu baca istighosah ya, tujuannya tetap sama, wasilahnya tetap sama. Tetap sama. Jadi mintanya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan manaqib ini dari berbagai macam penyakit yang tidak kita duga datangnya, dari berbagai penyakit, mungkin perbuatan-perbuatan makhluk-makhluk Allah yang tidak kita senangi. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.